Mazmur 32 ayat 7 mengatakan, Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sering sekali Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya, Tuhan adalah gunung batunya, Tuhan adalah pertolongannya. Tetapi kali ini Daud mengatakan suatu hal yang lebih dalam lagi, yaitu dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat persembunyiannya. Nah, bedanya tempat persembunyian dengan tempat perlindungan adalah kalau misalnya suatu tempat perlindungan, ada sesuatu, kita mencari, ada sesuatu bahaya, kita mencari tempat berlindung di mana kita bisa selamat dari pada bencana itu. Tapi kalau bicara tentang tempat persembunyian, itu lebih dalam lagi. Contohnya, misalnya sedang badai, maka kita bisa masuk dalam rumah sebagai tempat persembunyian kita. Tetapi kalau misalnya ada musuh orang datang mencari kita, misalnya nih, punya masalah keuangan, debt collector datang mencari kita, tidak cukup untuk kita hanya berlindung, tetapi mungkin kita perlu bersembunyi, yaitu betul-betul kita menempatkan diri di tempat yang tidak bisa ditemui oleh orang yang mencari kita atau bahaya yang mengancam kita. Nah, disinilah kita akan pelajari kenapa Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian baginya. Tuhan adalah, kalau ada lagunya itu, You are my hiding place, Engkau adalah tempat persembunyian bagiku. Kalau kita periksa atau kita mau tahu jalan hidup Daud itu, saya share screen lagi, Daud itu pada awalnya dia adalah seorang prajurit. Dia adalah seorang prajurit. Oke, screen share stop the share video close. Ini mungkin sharingnya kurang begitu ini ya, tapi kita jalan aja coba. Daud itu adalah seorang prajurit yang yang jalan hidupnya itu awalnya dia tuh gembala domba. Kita tahu ceritanya lah. Dia masih kecil, masih remaja. Dia kemudian ditemui oleh Nabi Samuel, dicari di belakang karena dia tidak ikut dalam perjamuan bersama kakak-kakaknya, dan kemudian dia diurapi sebagai calon raja, bahkan dibilang kamu adalah pengganti raja. Saya pikir ketika Daud sebagai seorang remaja tiba-tiba diurapi oleh seorang nabi yang sangat luar biasa dan dianggap sebagai calon raja, diurapi sebagai calon raja, hal itu akan membuat Daud menjadi seorang yang cukup, saya kira, suatu reaksi yang wajar kalau dia akan bergembira. Dia akan, wah, saya rupanya cukup hebat menjadi seorang calon raja, seperti itu. Kemudian dia di dalam kisah hidupnya, dia kemudian kita tahu dia bertempur dengan Goliat. Dia melawan Goliat. Sesudah dia melawan Goliat, dia menang, dan dia itu menjadi seorang yang sangat terkenal di Israel. Dan karena dia terkenal di Israel, kemampuan bertempurnya, dia kemudian dia kemudian menjadi prajurit. Bahkan Alkitab mengatakan dia menjadi pembawa pedang raja, atau bahasa kerennya itu menjadi ajudan. Dan sesudah itu karir militernya meningkat. Dia menjadi panglima tentara. Kemudian dia sukses di mana-mana, dan sampai dia itu ada lagu yang diciptakan khusus untuk Daud. Dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud itu berpuluh-puluh ribu, berlaksa-laksa. Ini kalau suatu tentara atau seorang atau rakyat itu mengeluhkan seperti itu karena mereka tahu bahwa Daud itu mempunyai reputasi tempur yang sangat luar biasa. Dia adalah prajurit yang sangat hebat, kemanapun dia pergi, memang dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia, sehingga dia menang. Sehingga dia semakin lama karirnya semakin naik, dan dia semakin lama menjadi orang terhormat di hadapan raja dan di hadapan seluruh Israel. Dan kemudian sesudah itu, dia pun kemudian menjadi menantu raja. Jadi raja adalah seorang berkuasa dan dia menjadi menantu raja.
dan dia menjadi sahabat dekat dari Jonathan, anak raja. Jadi dia sudah ada di lingkungan istana. Secara manusia kita bisa tahu hal ini pastilah memberi impact juga kepada pribadi Daud, bahwa sedikit banyak dia menjadi orang yang mungkin menjadi bangga dengan dirinya, Tetapi firman Tuhan kemudian melihat bahwa, menyatakan bahwa tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ saja. Jalan hidup Daud berikutnya adalah Daud dimusuhi oleh raja, dimusuhi oleh Saul, dan dia harus meninggalkan, melarikan diri dari istana, melarikan diri dari keluarganya. Istrinya bahkan dikawinkan oleh raja karena istrinya anak raja pada orang lain. Dia bahkan lari itu dari seorang panglima perang yang punya senjata, dia bahkan pedang pun tidak punya, sehingga dia harus ke tempat imam yang waktu itu belum ada bait suci ya, yang menyimpan senjatanya Goliat untuk dia ambil kembali itu pedangnya Goliat. Dan kepada dia itu gerombolan orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang memang melarikan diri dari banyak kesulitan, itu kemudian berkumpul bersama-sama dengan dia. Jadi dia menjadi kepala gerombolan. Saudara bisa bayangkan bahwa dari seorang yang tadi sampai jadi mantu raja di lingkungan istana, kira-kira berpikirnya apa kalau misalnya Daud itu tahu bahwa dia juga mendapat pengurapan bahwa dia akan menjadi calon raja. Saya yakin ketika Daud sudah menjadi menantu raja, sudah menjadi panglima, orang sudah respect dengan dia, rakyat itu sudah sangat mengagungkan dia sebagai seorang tentara. Dia pasti berpikir, inilah caranya yang akan dia pakai, adalah inilah cara Tuhan untuk membuat dia menjadi seorang raja. Sebentar nanti raja mati, putra raja Pangeran Jonathan menjadi temannya dia sendiri istrinya adalah anak raja, otomatis tahta raja mestinya masuk atau jatuh kepada dia. Oh, jadi beginilah kira-kira cara Tuhan membuat saya menjadi raja, dengan kegagahan saya, dengan kemampuan saya bertempur. Tetapi ternyata tidak demikian. Malah nasibnya kemudian berubah 180 derajat. Daud yang tadinya tinggal di lingkungan istana malah menjadi seorang buronan. Bukan hanya seorang buronan, dia kemudian menjadi kepala gerombolan. Dia tidak bisa balik ke rumahnya. Rumahnya ada di Bethlehem. Karena kalau dia balik ke Bethlehem, dia akan dikejar oleh tentara raja. Dan Alkitab mengatakan bahwa Daud terpaksa tinggal di padang gurun. Terus-menerus tinggal di padang belantara. Tetapi dalam keadaan seperti itu juga, semua tentara Raja Saul mengejar dia. Dia beberapa kali dalam keadaan yang sangat terjepit, betul-betul terjepit. Pasukannya sudah dikepung oleh pasukan raja, dan pasukan raja datangnya beribu-ribu, dan banyak mata-mata di sekitarnya. Dan Daud itu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dia kenal, orang-orang yang juga frustrasi. Itu mungkin ada orang yang dikejar debt collector, tapi ada juga mungkin debt collector-nya itu sendiri berkumpul dengan dia, karena debt collector dikejar oleh aparat, misalnya seperti itu. Itu lingkungan sekitar dia itu, yang mengelilingi dia, itu bukan orang-orang yang bisa dipercaya. Di dalam keadaan seperti itu, apa yang kira-kira terjadi? Siapa yang menjadi harapannya? Satu-satunya yang menjadi harapannya hanya Tuhan. Dia hanya bisa berlindung kepada Tuhan. Bahkan ketika Raja Saul dan tentaranya mendesak dia lebih lama lagi, lebih lanjut lagi, dia akhirnya harus melarikan diri ke tempat orang Filistin. Kemarin Pastor Raymond menyinggung hal itu, ke istana salah satu Raja Filistin, ada 7 kota di Akis kalau nggak salah. Itu sampai dia harus pura-pura gila, supaya dia tidak ditangkap, sampai Raja Filistin bilang, emang saya kekurangan orang gila, sampai ada orang gila lagi yang datang pada saya. Itu benar-benar sebagai seorang yang bekas panglima, menantu raja, pernah terhormat, dia harus merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya seperti itu. Disitulah kita lihat bahwa Daud itu perlu Tuhan, bukan hanya sebagai tempat persembunyiannya, tapi Tuhan itu menjadi, Daud itu memerlukan Tuhan bukan hanya sebagai tempat perlindungannya, bahkan Tuhan kemudian menjadi tempat persembunyiannya. Jauh lebih dalam daripada menjadi tempat perlindungan, tetapi
juga menjadi tempat persembunyian. Karena hidupnya itu dikejar-kejar oleh tentara raja yang notabene adalah dari negaranya sendiri. Sehingga sebagai seorang Israel, seorang Yehuda yang harus lari ke tanah Filistin, kemudian minta tolong dari orang Filistin, itu adalah suatu kehinaan sebenarnya. Tetapi dia lakukan. Dan disitulah Daud itu sebenarnya diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sepenuh-penuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi dia bukan bergantung pada dirinya lagi, dia tidak bergantung pada kemampuannya untuk bertempur, tetapi dia semata-mata hanya bergantung kepada Tuhan. Inilah yang kita lihat di sini, bahwa Daud itu kemudian diproses oleh Tuhan. Kalau kita lihat di sini, saya share, Daud itu diproses oleh Tuhan, itu menjadi menjadi raja orang Israel sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk dia. Tetapi jalur yang Tuhan pakai bukan jalur kekuasaan, bukan jalur kekuatan, tapi jalur ketika Daud kemudian dilemahkan, terkepung berkali-kali, hampir mati, sampai akhirnya Tuhan menetapkan waktunya bahwa Saul mati, dan sesudah itu Daud menjadi raja di Hebron, dan sesudah itu Daud akhirnya menjadi raja di seluruh Israel. Dan itu memakan waktu puluhan tahun hal itu terjadi. Di sini apa yang bisa kita lihat? Di sini apa yang kita bisa lihat? Kita coba next, saya ke next PowerPoint-nya. Di sini Tuhan sedang memproses Daud untuk hanya bergantung dan mengandalkan Tuhan semata-mata. Bukan dengan kekuatan Daud, bukan dengan kemampuan tempur Daud, bukan dengan reputasi yang sudah Daud bangun, tapi hanya mengandalkan Tuhan semata-mata. Dan Tuhan menetapkan bahwa Daud hanya bisa menjadi raja hanya sesudah Saul mati. Dan Daud sebagai orang yang tahu bahwa dia tidak mungkin menggantikan Saul dan tanpa campur tangan Tuhan, akhirnya mengandalkan Tuhan, bukan dengan usaha dia, tetapi waktu yang kemudian Tuhan tetapkan, yaitu kematian Saul, itu yang kemudian menjadi waktu untuk Daud bisa kembali ke Israel dan menjadi raja di Yehuda, dan sesudah itu menjadi juga raja atas seluruh Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa cara Tuhan itu bukan caranya kita. Cara kita, mungkin kita mau mengandalkan diri kita, mungkin kita lihat jalan di depan kita, ini sudah benar ini. Tetapi cara Tuhan bisa sangat berbeda. Tuhan bisa memproses kita, sehingga kita itu bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan sesudah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, baru kemudian Tuhan menggenapi rencananya kepada kita. Kalau kita belum diproses sampai sepenuhnya kita itu menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, mungkin kita tidak akan diproses untuk menjadi apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Disinilah kita belajar juga. Rasul Paulus mengatakan bahwa mempunyai pola yang sama. Rasul Paulus itu juga mengatakan bahwa sesungguhnya yang dia inginkan itu adalah sebaiknya bukan kekuatan dia, tetapi bahkan kelemahan dia. Karena apa? Karena justru di dalam kelemahan dia, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kenapa begitu? Karena saudara, di dalam kehidupan kita, sering yang menjadi masalah kita, bukannya kita terlalu lemah bagi Tuhan. Yang sering terjadi, kita terlalu kuat bagi Tuhan. Saya ulangi, kita terlalu kuat bagi Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa membentuk kita untuk menjadi seseorang yang diingininya, dan sesudah menjadi seseorang yang diinginkan oleh Tuhan, baru kemudian Tuhan bisa menempatkan kita untuk menggenapi rencananya bagi Tuhan. Dan sama seperti yang Tuhan lakukan bagi Daud,
yang membuat dirinya sampai turun serendah-rendahnya, sehingga dia mengatakan pada Tuhan, Engkaulah tempat persembunyianku, you are my hiding place. Betul-betul kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Dan bersembunyi di hadapan Tuhan itu seperti apa? Mazmur 91, mengatakan, kalau kita baca di Mazmur 91, saya tidak ada di situ di slide, tapi saya akan buka saya akan bacakan dari Alkitab yang saya pegang. Apa itu bersembunyi di hadapan Tuhan? Mazmur 91 mengatakan ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Kalau di dalam terjemahan Inggris yang mengatakan bahwa mereka yang duduk di dalam tempat yang paling rahasianya Tuhan, the sacred place of the Lord. Jadi kalau di Indonesia dikatakan adalah dalam lindungan yang maha tinggi, tetapi dalam bahasa Inggris mengatakan the sacred place of the Lord, tempat rahasianya Tuhan. Tempat rahasianya Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang paling dalam bagi kita. Di mana tempat rahasianya Tuhan? Tempat rahasianya Tuhan itu adalah hatinya Tuhan. Karena hati itu adalah tempat rahasia bagi orang-orang pun, bagi kita pun. Tempat paling rahasia kita ada di mana? Di dalam hatinya kita. Begitu juga Tuhan, tempat rahasia Tuhan di mana? Tempat di mana seluruh kasihnya dinyatakan ada di dalam hatinya Tuhan. Dan hatinya Tuhan, hadiratnya Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu ada tempat persembunyian kita yang paling aman. Dan itu yang Daud lakukan. Dan sesudah dia menemukan hal itu di hadapan Tuhan, barulah kemudian Tuhan menggenapi rencananya bagi Daud, yaitu perlahan demi perlahan di dalam waktu Tuhan, Daud kemudian dijadikannya raja sesuai dengan janji pengurapan yang diucapkan oleh Samuel puluhan tahun sebelumnya ketika Daud masih sangat remaja. Dan itu juga yang Tuhan inginkan untuk kita. Karena itu marilah kita selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Terutama di saat-saat ini di mana keadaan di sekeliling kita begitu menggetarkan, marilah datang bersembunyi di dalam Tuhan. Dan bersembunyi di dalam Tuhan adalah masuk di dalam hatinya Tuhan. Hati kita bertemu dengan hatinya Tuhan di dalam penyembahan, di dalam hadiratnya. Itulah tempat persembunyian kita dan itulah tempat paling aman yang bisa kita diam, yang bisa kita tinggal di dalam kehidupan kita. Ayat sebelumnya mengatakan di Mazmur 32 ayat 6 mengatakan bahwa sebelum banjir melanda, marilah kita datang berdoa. Karena doa itulah tempat persembunyian, doa itulah sarana untuk kita masuk kepada hati Tuhan, menemukan tempat persembunyian yang paling dalam, yaitu hatinya Tuhan, dan kita akan terproteksi di situ. Itu saja yang akan saya sharingkan, yang sudah saya sharingkan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada setiap waktu keluargaku ada